Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Naval Kebu, channel yang membahas dunia kesehatan, peternakan, peternakan. Di sini saya akan membahas sebuah kasus penyebaran virus. Tapi ini bukan virus yang menyerang manusia seperti corona, tapi virus yang menyerang hewan berkaki genap, yang kita sering sebut yaitu penyakit PMK. Lah, penyakit PMK itu apa? Penyakit PMK itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang hewan berkaki genap. Salah satu hewan berkaki genap yaitu seperti kerbau, sapi, terus babi, domba, dan beberapa hewan liar juga bisa terkena PMK, seperti hewan seperti rusa, kijang, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas mengerucut di sapi dan kerbau. Nah, sapi secara umumnya, kerbau karena saya praktisi peternak kerbau, ya. Nah, penyebaran virus PMK, penyakit mulut dan kuku ini sejak kapan sih? Awal penyebaran PMK itu datang pada tahun 1887. Awalnya itu disebabkan oleh karena penyakit ini masuk karena melalui importasi sapi dari Belanda. Terus kemudian wabah PMK merajalela atau mewabah pada tahun 1983 di daerah Jawa. Terus langsung melakukan vaksinasi pada tahun itu. Terus di tahun 1986 itu Indonesia sudah dinyatakan bebas penyakit PMK. Terus tanda gejala, kita akan bahas tanda gejala. Tanda gejala PMK itu apa? Secara klinisnya itu gampangnya, yang mendasar dan gampang para petani atau peternak itu tahu atau paham tentang gejala dari PMK. Yang satu yaitu kelemasan atau kelesuhan, kurang makan, kurang nafsu makan. Jadi hewan tiba-tiba mengalami nafsu makannya berkurang secara drastis, terus disertai mulutnya berliur. Jadi setelah nafsu makan menurun, terus mulutnya berliur, terus mulutnya timbul sariawan, terus di kakinya timbul luka dan menyebabkan kakinya pincang. Lah, bila mana 3 dari 1 gejala itu tersebut muncul, nah saya sarankan untuk melapor ke puskesmas hewan atau dinas peternakan di daerahnya masing-masing untuk segera mendapat penanggulangan. Soalnya penyakit PMK itu sangat menular. Nah, semisal satu kandang ada beberapa sapi, ya sapi yang sehat kita singkirkan dulu. Untuk evakuasi satu sapi yang sakit itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi sapi-sapi yang sehat kita singkirkan dulu. Semisal kita tahu gejalanya itu muncul di siang atau sore hari, ya kita segera semprot di sekitaran sapi yang sehat lah, agar mencegah penularannya. Terus kan yang kita keluhkan itu kan karena petugasnya itu kan tidak hanya menangani beberapa tempat, tidak hanya menangani satu tempat tapi beberapa tempat. Dan di beberapa tempat atau wilayah itu kan ada yang dekat dengan istilahnya pusat kesehatan peternakan, ada yang jauh. Untuk penanganannya sendiri itu apa? Dari gejala yang muncul itu. Nah, penanganannya sendiri itu dengan cara satu melapor. Terus yang kedua itu kenapa? Yang kedua itu apa penanganannya? Ya, dengan cara memberikan jamu atau ramuan yang diajarkan yang disarankan yaitu pemberian kecap, telur, dan gula Jawa. Nah, jadi 3 hal tersebut nanti dicampurkan untuk jamoni istilahnya. Lah, kenapa harus kecap, telur, dan gula Jawa? Lah, kecap sendiri itu adalah kaca, bahan dasarnya itu adalah kedelai. Kedelai itu adalah protein. Nah,
Protein dibutuhkan oleh tubuh sapi. Terus telur itu apa? Telur kandungan yang paling utama itu adalah protein. Telur dan kecap itu sama-sama mengandung protein. Lah sedangkan gula yang disarankan yaitu gula Jawa. Kalau semisal sulit mendapatkan gula Jawa ya bisa menggunakan gula pasir. Tapi saya anjurkan menggunakan gula Jawa. Lah gula Jawanya itu untuk apa? Ya untuk sebagai energinya. Nah, energinya nanti yang akan dirubah menjadi energi. Nah, lah ramuan itu diapakan? Nah, kita campur gula Jawanya, kita haluskan, bebek, nanti kita campur dengan air, diminumkan ke sapinya atau dijamuni. Lah tujuan pemberian jamu itu apa? Pada kasus PMK sapi kebanyakan kan mengalami sariawan, otomatis nafsu makannya menurun, akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh, terus lemas. Akhirnya kalau tidak segera ditangani akan ambruk. Lah sebab itu rehidrasi dan pemberian pakan itu sangat penting. Kalau pemberian pakan, kalau manusia kan masih kita bisa berikan secara langsung seperti makan bubur lah, biar yang lembut-lembut dulu, minum masih bisa. Kalau hewan beda, kita akan berikan ke botol atau pipa yang kecil, nanti kita akan langsung masukkan ke mulut sapi. Harapannya supaya jamu atau ramuan tersebut langsung diminum oleh sapi. Lah itu bahaya atau tidak? Ya bahaya tidak bahaya bila mana rehidrasi tubuh sapi itu tidak tertangani secara bagus. Lah sambil menunggu petugas datang itu ya sebaiknya kita lakukan pemberian rehidrasi dan suplemen pada sapi kita. Nah, jadi saya akan bahas secara gampangnya, saya akan rangkum. Yang pertama, tanda gejala PMK, penyakit mulut dan kuku. 1. Hidung timbur liur, jadi itu sapi itu liur, jadi meliur atau ngeces. Gampangane mulutnya timbul sariawan atau bercak-bercak, terus kukunya timbul luka yang menyebabkan kepincangan. Nah, terus penanggulangannya apa? Jauhkan sapi yang sehat, evakuasi sapi yang sakit. Ya, nanti untuk dijauhkan. Terus lakukan penyemprotan. Lah penyemprotannya apa? Lah penyemprotannya ya sing gampang dengan klorin. Nah, jadi klorin, larutan klorin 1%. Nanti lebok kening gunjero tangki semprot kae disemprot secara gampangnya. Nek semisal kita sulit mencari obat semprot nggo membasmi. Terus penanganan selanjutnya apa? Terus telepon dokter hewan, petugas peternakan atau yang lain yang istilahnya yang bertanggung jawab untuk kesehatan hewan. Terus setelah kita telepon kan nggak mungkin langsung datang. Kadang yang di pelosok-pelosok itu besoknya baru bisa datang karena jauh jaraknya, terus atau sedang menangani pasien-pasien di daerah yang lain. Nah, terus setelah kita telepon, kita kabari, lah kita berikan jamu itu. Nah, untuk apa tujuannya pemberian jamu? Untuk rehidrasi. Rehidrasi itu penting, ya, soalnya biar tidak lemes, tidak ambruk. Rehidrasinya dengan apa? Dengan jamu larutan kecap, terus telur, terus gula Jawa. Nah, kita berikan secara rutin. Nah, bisa 3 kali sehari. Nah, tujuannya biar apa? Biar sapi tidak lemas. Nah, sekian pembahasan saya tentang PMK. Bila mana penjelasan saya kok ada yang melenceng atau yang salah, silakan tulis atau koreksi di kolom komentar. Sekian, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ngarit, salam kerbau. Owe.